Halo, jadi kira-kira kalau sehari-hari itu disuruh isolasi mandiri, kira-kira apa sih yang mau dilakukan gitu? Yang paling bagus dilakukan itu adalah mengisi kegiatan dengan cara yang baik-baik aja, pastilah. Karena kan isolasi mandiri itu tujuannya untuk kita istirahat di rumah, apalagi yang sudah terserang COVID-19, maka dia dianjurkan untuk tidak kemana-mana, untuk menghilangkan hmm, adanya paparan dari siapapun ya, yang mungkin bergejala akhirnya kita tambah sakit ya. Kemudian kalau isolasi mandiri, apa sih yang mau dikerjakan gitu, karena kan udah disuruh untuk di rumah aja. Jadi yang paling bagus itu adalah kalau kalian punya buku, baca aja buku itu. Kalau bosen bisa olahraga pagi. Kalian kan punya handphone tuh, di handphone juga ada aplikasi YouTube, jadi dibuka aja SKJ tahun 98 atau SKJ 2012, terserah lah, karena macam-macam kan. SKJ itu kan senam kebugaran jasmani. Nah, kalau dilakukan dengan bagus, insya Allah bugar juga itu tubuh ya. Kemudian bisa juga diisi dengan makan makanan yang disukai, macam-macam dah tuh. Ada yang kalau suka pisang ya sudah pisang, karena itu kan menimbulkan vitamin C, memperkuat tubuh juga. Kemudian bagi yang suka nonton untuk menaikkan imunitas tubuh, maka bisa aja nonton, tapi jangan keseringan, apalagi lebih dari 6 jam di depan televisi. Itu justru bukan menambah imunitas tubuh, tapi menambah efek samping. Apa efek sampingnya? Yaitu mata menjadi lelah, mata menjadi minus. Awalnya minus 1,5 bisa nambah jadi 2. Itu bahayanya kalau nonton terlalu lama. Ada juga kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki passion tertentu. Sebenarnya macam-macam ya passion itu. Ada yang passion menulis, ada passion nge-YouTube, bikin video kemudian di-upload. Itu menjadi sebuah passion juga. Tergantung kita mau melaksanakannya itu kapan dan di mana gitu. Kebetulan yang namanya isolasi mandiri itu adalah sebuah cara preventif atau cara penyembuhan. Itu adalah kebijakan dari pemerintah juga, dan itu cukup bagus dilaksanakan karena efeknya juga sangat baik untuk menambah kepercayaan diri kita, supaya awalnya sakit, city value-nya rendah, bisa meningkat gara-gara kita berada di rumah, gara-gara kita makan, mengerjakan hobi kita disuruh untuk istirahat, tidak bekerja, tapi gaji tetap masuk. Nah itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika kita disuruh isolasi mandiri, tidak mendapat bantuan. Nah itu yang susah. Tidak mendapat bantuan dari pemerintah, tidak dijamin makan, tidak dijamin minumnya, pokoknya asupan sehari-hari kalau mau makan 3 kali sehari lah, intinya begitu. Jadi kebijakan itu sangat erat kaitannya dengan jaminan kepada masyarakat. Kalau masyarakatnya disuruh isolasi mandiri tapi tidak diberikan hak-haknya untuk makan segala macam, apalagi kan mereka bukan pegawai perusahaan, tapi mereka hanyalah sebagai pedagang. Kalau tidak keluar, ya otomatis dia tidak mendapatkan uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi makanya harus dipenuhi.
Sebenarnya ada lagi, ketika kita isolasi mandiri itu bisa juga mengerjakan kerjaan di mana bagi yang suka trading misalkan bisa dilaksanakan, bagi yang mau belajar tentang Microsoft Excel mungkin belum paham tentang rumus-rumusnya, itu bisa dilakukan. Itu contohnya sederhana, karena banyak lagi kegiatan-kegiatan yang semestinya itu bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan kalau yang punya anak bisa bermain, begitulah. Di zaman pandemi COVID-19 ini banyak yang melihat bahwa di dunia ini tidak hanya pandemi COVID aja, tapi juga ada wabah lainnya, yaitu wabah colok mencolok hidung. Jadi aku lihat di tayangan YouTube itu seseorang dinyatakan positif COVID itu ketika dicolok hidungnya atau tenggorokannya, akhirnya menimbulkan reaksi, akhirnya keluarlah hasil positif. Nah, ini akan menimbulkan logika yang baru. Jadi misalkan aku hendak mendapatkan hasil negatif swab PCR, maka kan otomatis dia harus membersihkan hidungnya supaya tidak ada paparan COVID-19 yang menempel di hidung maupun di tenggorokan. Karena bisa jadi dia sudah melewati masa-masa kritis, masa-masa sudah merasa menggigil, demam dia sudah melewati, batuk sudah tidak merasa lagi, ya kan. Akhirnya dia bisa dinyatakan negatif. Jadi aku menyampaikan ada logika-logika baru ketika banyak sekali terjadi swab PCR ini. Ketika yang dinilai adalah hidung, dia mengambilnya contoh untuk diteliti itu kan kotoran dari hidung ya, apakah ada melekat. Contohnya kalau kita lihat orang-orang melakukan swab antigen, kalau dia sudah flu, dia bisa jadi ini ada gejala gitu, entah itu flu, entah itu SARS, atau entah itu juga coronavirus. Jadi aku menyampaikan ada logika-logika baru. Jadi tidak salah ada orang yang selalu membersihkan hidungnya supaya dia ketika di swab antigen itu tidak ada paparan virus-virus yang nempel di hidung maupun di rongga mulut, di kerongkongan. Nah, itu yang mau aku sampaikan. Jadi sebenarnya tidak hanya yang aku bahas ini tidak hanya kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat isolasi mandiri, tapi juga aku membahas tentang ternyata tidak hanya wabah corona aja, ternyata ada juga wabah colok mencolok hidung. Jadi hingga akhirnya colok mencolok hidung itu menimbulkan logika baru supaya kalau dia ingin negatif dia harus membersihkan hidungnya supaya tidak ada paparan, supaya dia bisa bebas berjalan kemanapun, ke luar negeri ataukah ke luar daerah untuk berbisnis ataupun berlibur gitu. Jadi ada menimbulkan logika-logika baru. Jadi namanya manusia itu adalah makhluk yang punya akal, logika gitu. Itu aja teman-teman yang mau aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.